Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam permulaan surah Al-Mujadilah, ada sebuah kisah yang menarik untuk kita kaji di pagi hari ini. Dahulu di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita yang sangat berakal. Dan ini nasihat kepada Anda, wahai para wanita, yang posisi Anda menjadi istri. Wanita ini bernama Haulah bintu Sa'labah atau Haulah bintu Hakim. Suaminya bernama Aus ibn Samit radhiyallahu anhu. Suatu keluarga tentu tidak lepas daripada perselisihan. Jangankan keluarga kita, keluarga para sahabat Rasul, bahkan Nabi SAW sendiri terkadang berselisih dengan istrinya, tetapi tentu beda. Perselisihan Nabi SAW menjadi tasyri', pensyariatan bagi umatnya, supaya menjadi solusi. Apabila terjadi perselisihan, maka bagaimana cara Nabi mengemas perselisihan itu. Tetapi tentu berbeda dengan para sahabat Rasul dan juga perselisihan kita dalam rumah tangga. Maka suatu ketika dijelaskan dari dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Aus ibn Samit ini mendihar istrinya, Haulah bintu Hakim. Dan dihar itu artinya kalimat anti ka dhahri ummi. Engkau itu seperti punggung ibuku. Dan istilah anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku ini adalah istilah talak menurut adat kebiasaan jahiliyah. Dan Islam ketika itu belum menurunkan hukum, sehingga masih berpatokan dengan perkara-perkara jahiliyah. Itu yang dipahami Nabi SAW ketika itu. Maka dijelaskan, fasyakat dzalika ila Nabi SAW. Maka Haulah bintu Hakim ini datang kepada Rasulullah mengadu. Karena dikatakan kepadanya ketika bermasalah dengan suaminya, anti ka dhahri ummi, engkau itu seperti punggung ibuku. Maka Nabi SAW kemudian mendengarkan aduannya. Kemudian Haulah bintu Hakim mengatakan, dhahara minni hina kabura sinni wa raqa adami, ya Rasulullah. Bagaimana pula suamiku? Dia mendihar diriku sementara aku sudah tua dan sudah lemah seluruh persendianku. Jadi Haulah bintu Hakim mengadu kepada Rasulullah bahwa dirinya merasa bahwa sangat sedih sekali kenapa suaminya sampai mendihar dirinya, karena pemahaman waktu itu dihar adalah talak. Sementara Haulah bintu Hakim banyak anaknya dari Aus ibn Samit ini, sehingga dia memikirkan anak-anaknya. Akhirnya Nabi SAW tidak bisa menjawab. Nabi SAW masih berhukum dengan hukum yang berlaku saat itu. Bagaimana engkau sudah ditalak suamimu? Maka Haulah kemudian datang lagi kepada Nabi SAW mengadukan perkaranya. Datang lagi mengadukan perkaranya, sampai akhirnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika itu Nabi sedang berkumpul dengan Haulah dan Aisyah ada di sampingnya. Ya. Tiba-tiba karena Haulah bintu Hakim, dia terus mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW ketika itu belum bisa memberikan solusi karena memang belum turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Haulah bintu Hakim hanya bisa mengadukan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni ashku ilaika ya Rabb. Ya Rabb, aku hanya bisa mengadu kepadamu. Kepada siapa lagi aku adukan urusanku? Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala utus Jibril, kemudian menurunkan surah Al-Mujadilah di permulaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan
perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu ya Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar percakapan antar kamu berdua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran besar di sini yang ingin saya utarakan, khususnya Anda bagi para suami istri, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala uji kita dalam kehidupan kita ini berselisih pendapat. Maka saya akan berikan hal yang sangat penting sekali, khusus Anda bagi yang sudah punya istri atau punya suami. Hindarkan 9 perkara saat Anda bermasalah dengan pasangan Anda. Karena 9 perkara ini bisa menghancurkan rumah tangga. Maka saya nasihatkan dari radio ini, tolong hindarkan 9 perkara saat Anda bermasalah. Karena kalau Anda melakukan satu di antara 9 masalah perkara ini, maka akan rusak rumah tangga Anda. Pertama, ketika Anda berselisih dengan istri atau istri berselisih dengan suami, hindari wahai para suami untuk terfikir menceraikan istri Anda. Jangan terfikir menceraikan istri Anda atau seorang istri berfikir ingin menggugat cerai suami. Itu bukan akhlak yang baik. Karena syaitan akan senang. Dan itu tujuan syaitan mengutus tentaranya. Syaitan tidak begitu senang ketika seseorang digoda kemudian meninggalkan sholat. Syaitan tidak begitu senang ketika seseorang digoda meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji. Tapi syaitan lebih senang dan lebih bangga apabila anak buahnya bisa menggoda suami istri hingga retak dan bercerai keduanya. Kenapa? Karena korbannya banyak. Korbannya banyak. Bukan hanya si istri, bukan hanya si suami. Tapi keluarga istri, keluarga suami, anak-anak, dan orang-orang di sekitarnya. Bahkan terkadang menjadi sebuah permusuhan turun-temurun. Oleh karena itulah maka hindari kalimat talak. Jangan. Kalau Anda hendak bermasalah dengan istri atau istri bermasalah dengan Anda, maka ambil solusi. Kalau sudah marah betul, keluar. Bagi Anda para suami, keluar rumah. Marah, keluar. Nabi SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyakhruj." Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah kepada pasangannya, keluar. Keluar saja. Keluar kemana? Ya, lebih baik keluar ke masjid, kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin keluar kemana? Anda cari warung, ngopi, rilekan, gitu kan. Dan ingat, di zaman sekarang, zaman internet, zaman WhatsApp, ya, saya sarankan untuk tidak menulis sesuatu. Gak usah. Kalau marah-marah saja. Tidak perlu kemudian seseorang itu menulis sesuatu di WA, kemudian dilayangkan kepada pasangannya. Karena itu akan menjadi pemicu semakin dekatnya perceraian Anda. Sudah, tidak perlu Anda bicara keluar. Dan bagi Anda, wahai istri, diam. Ya, diam saja. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sedang bermasalah dengan suami istri, maka hindari memukul. Nabi SAW melarang, tidak boleh memukul. Karena memukul itu bukan solusi. Memukul itu hanya kemarahan dan emosi. Memukul itu menghilangkan akal. Maka hindari memukul. Makanya kenapa tingkatan memukul di dalam hubungan suami istri itu adalah tingkatan terakhir. Setelah Anda memberikan nasihat, setelah Anda pisah ranjang, baru Anda boleh memukul. Itu pun kata Nabi SAW yang harus diperhatikan 2 perkara. Pertama, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali memukul wajahnya. Jangan. Ya. Pukul yang lain. Yang kedua, dharban ghaira mubarri. Pukulan yang tidak menjadikan bekas. Karena bekas itu akan menyakiti. Ya. Maka jangan pernah memukul. Karena pukulan itu bukan orang berakal.
bukan menyelesaikan masalah Anda menjadi diktator dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, khususnya bagi para wanita. Jangan membuka permasalahan yang sudah berlalu. La taftihil madhi. Jangan membuka perkara yang sudah lalu. Terkadang suami istri ini kalau sudah bertengkar, terkadang istri mengungkit perkara yang sudah lama. Entah mungkin 2 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Atau mungkin suami juga demikian. Ada mulut-mulut suami itu sama dengan perempuan. Maka jangan sampai membuka lembaran yang sudah berlalu. Kalau Anda sedang bertengkar, maka yang dibicarakan, apa yang dipertengkarkan itu saja. Hari ini bertengkar, maka apa yang jadi masalah hari ini, itu yang dibicarakan. Jangan kemudian membuka lembaran lama. Karena itu akan menyakitkan. Sangat menyakitkan. Terkadang seorang wanita dia membuka lembaran lama. Ya. Dia hafal tuh masalah dari tahun 10 tahun ke belakang. Dia bisa mengurut tuh. Abang ini seperti ini. Ya, dulu gini, hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, subhanallah. Tidak perlu. Karena ini akan menyakitkan hati pasangan masing-masing. Kemudian yang keempat, ya, ini juga penting sekali. Jangan pernah berdoa keburukan. Kalau Anda sedang bertengkar, jangan pernah melemparkan doa yang buruk. Ya. Terkadang seorang istri atau seorang suami, dia mengusir istrinya dan mengatakan, sudahlah kau keluar, jangan kau pernah kembali lagi. Ya. Terkadang ucapan seperti ini jadi doa. Betul, ketika istri kemudian mengusir suaminya, sudahlah kau bang, keluar saja sana, jangan pernah balik lagi ke sini. Ternyata kalimat itu diaminkan para malaikat. Suaminya tidak pernah balik lagi ke rumahnya. Yang menyesal siapa? Anda. Atau mungkin lebih daripada itu, mendoakan kematian, mati saja kamu. Ya. Atau mendoakan keburukan, maka hindari doa. Silahkan bertengkar, tapi jangan saling mendoakan laknat, saling mendoakan azab, saling mendoakan kematian, saling mendoakan kecelakaan. Tidak boleh, karena dikhawatirkan ketika Anda bertengkar ada malaikat yang mengaminkan seluruh ucapan kita. Maka hindari doa buruk. Ya. Kemudian yang kelima, ini juga penting. Jangan libatkan anak-anak dalam setiap pertengkaran. Kalau Anda ingin bertengkar, bertengkar silahkan. Anda masuk ke dalam kamar, Anda kunci, silahkan adu argumen. Saya ini salah apa? Masalahnya di mana? Bagaimana solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Tidak perlu Anda membawa anak-anak. Karena terkadang seorang wanita yang tidak berakal ini, terkadang dia melibatkan anak-anak dalam pertengkaran dengan suaminya. Lihat nak, itu bapakmu kayak seperti itu. Bapaknya juga ngomong, lihat nak, ibumu tuh lo kayak seperti itu. Karena melibatkan anak-anak ini akan mewariskan kebencian kepada anak-anak. Akan mewariskan kebencian anak-anak kepada orang tuanya. Dan akan mempengaruhi psikologi anak. Apalagi anak masih kecil-kecil. Dia akan terbayang bagaimana mungkin bapaknya memukul ibunya. Bagaimana bapaknya mencela ibunya. Bagaimana ibunya melaknat bapaknya. Itu akan tergambar nanti. Yang dikhawatirkan bahwa anaknya ini akan kecil hati, bersedih. Dan akhirnya anak ini susah untuk berpikir. Jadi jahil dia. Ya kan? Kemudian yang nomor 6. Ini juga penting. La tuwassi al-khilaf. Jangan melebarkan masalah. Ya. Jangan pernah melebarkan masalah. Kalau Anda umpamanya masalah hanya masalah ekonomi, ceritakan masalah ekonomi. Tidak perlu masalah aib yang lain diungkap. Jangan pernah melebarkan masalah. Apa yang dipermasalahkan hari ini, itu yang dibicarakan. Ya. Apa yang Anda hadapi hari ini, itu yang dibicarakan. Jangan melebar ke sana kemari. Karena kalau sampai masalah ini melebar ke sana kemari, maka akan menjadikan masalah baru datang sebelum masalah lama selesai. Masalah ini belum selesai, datang masalah yang lain. Masalah yang lain selesai, belum lagi, masih datang lagi masalah yang lain. Sampai kapan? Sehingga akan sulit untuk
mencari benang merahnya. Kalau sudah benang kusut, akan sulit untuk ditarik. Karena terlampau banyak masalah yang ditimbulkan dari peluasan masalah itu. Maka jangan pernah meluaskan khilaf. Cukup apa yang Anda masalahkan, itulah yang dibicarakan. Kemudian, yang nomor 7. Jangan libatkan orang tua. Jangan libatkan saudara. Jangan libatkan kerabat. Anda bermasalah dengan suami. Suami bermasalah dengan istri. Selesaikan. Jangan pula kemudian istri dia menelpon ayahnya, menelpon ibunya. Atau mungkin suami mengadu kepada keluarga dan saudaranya tentang kelakuan istrinya. Jangan pernah melibatkan keluarga itu. Itu sudah solusi yang paling terakhir yang kalaupun harus Anda lakukan, itu pun solusi terakhir. Setelah Anda menasihati, setelah Anda pisah ranjang, setelah Anda memukul, baru fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Baru utus keduanya, itu pun untuk berdamai. Ingat, bukan untuk menyulut masalah baru. Terkadang seorang istri, dia bercerita kepada keluarganya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Mencari dukungan. Oh, dia dia itu di pihak benar, bukan di pihak salah. Suaminya yang salah. Kadang suami juga begitu. Maka jangan pernah libatkan keluarga kecuali kalau memang hajatnya penting. Apalagi sampai melibatkan pada orang lain yang gak ada kait-mengait dengan Anda. Anda libatkan kawan-kawan Anda libatkan terkadang gak jelas. Melibatkan media. Bermasalah dengan suaminya, ditulisnya di WA, ditulisnya di Facebook, ditulisnya di Instagram. Anda sedang memasukkan syaitan ke dalam rumah tangga. Karena semua orang bisa membaca, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa mencela, semua orang bisa memuji, semua orang bisa prihatin, macam-macam. Namanya kalau sudah masuk media, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8. Jangan pernah mencela. Jangan pernah mencela. Tidak boleh mencela. Terkadang seorang istri, dia tidak terkontrol ucapannya ketika bermasalah dengan suaminya. Dicaci maki habis. Ataupun suami, terkadang bermasalah dengan istri, keluar kalimat-kalimat binatang. Satu kebun binatang keluar. La haula wa la quwata illa billah. Bahkan iblis syaitan pun keluar diucapkan sama dia. Tidak boleh mencela, apalagi sampai melibatkan kata-kata syaitan, kata-kata iblis, kata-kata binatang. Semua dilibatkan. Seolah-olah tidak ada kata-kata mantik, seolah-olah tidak ada kalimat yang bisa dipilih oleh dia. Ya betul, memang ketika orang bermasalah itu kadang-kadang error. Tidak bisa memilih kata-kata. Tetapi jangan seperti orang gagap, niatnya bagus karena kalimatnya terbatas, akhirnya itu yang keluar. Jangan. Ya. Maka pilihlah bahasa-bahasa yang tidak ada celaan di dalamnya. Anda ini sedang menyelesaikan masalah. Atau Anda sedang menghancurkan masalah. Kalau Anda ingin baik-baik, maka bicara dengan baik. Kalau Anda ingin berpisah, bicara dengan cara yang baik. Tidak perlu mencela. Ya. Kemudian, yang nomor 8 ya. Nomor 9. Yang nomor 9. Dan ini khusus bagi perempuan. Kalau Anda sedang bermasalah dengan suami, jangan pernah keluar rumah. Ingat, terkadang istri kalau bermasalah dengan suami kabur dia. Ya, dia kabur ke rumah orang tuanya, ke rumah kawannya. La haula wala quwata illa billah. Tidak boleh. Karena bagaimanapun kalau sampai seorang istri keluar, kemarahan suami itu tidak bisa dibendung. Suami paling tidak suka kalau bermasalah, tiba-tiba istrinya tidak ada. Ya. Karena memang tidak ada contohnya. Dan banyak contoh yang bermasalah. Kalau seandainya seorang istri keluar dalam sebuah pertengkaran, pasti masalahnya lebih besar. Lain kalau seandainya istri tetap di rumah, suami yang keluar. Karena suami itu biasa di luar masalahnya. Bekerja di luar, cari uang di luar, kawan-kawannya di luar, semua di luar. Makanya kalau suami bermasalah, biarkan dia keluar, jangan dicegah.
Biarkan. Mungkin dia ingin mencari angin yang segar dan tidak perlu sekali lagi dari awal melayangkan SMS. Dan ini sebagai tambahan saja. Jangan pernah mengait-ngaitkan dengan sihir, dengan ain, dengan hasad. Jangan. Terkadang kalau ada orang yang bermasalah, mungkin suaminya jelek, istrinya cantik, kemudian bermasalah. Oh, jangan-jangan karena suami saya menyihir saya. Atau mungkin istrinya kaya, suaminya miskin. Oh, jangan-jangan suami saya ini dulu menyihir saya supaya saya suka. Ya. Oh, kalau umpamanya masalah sedikit, jangan pernah dikait-kaitkan dengan sihir. Ada rumah tangga itu kalau bertengkar selalu dikait-kaitkan dengan sihir. Jangan-jangan saya ini disihir istri saya. Jangan saya ini disihir suami saya. La haula wa la quwata illa billah. Ingat, terkadang sihir juga ada dalam keluarga. Tapi bukan sihir yang diharamkan. Seperti pujian seorang suami kepada istri, itu sihir juga. Seperti istri berdandan dengan cantik sehingga suami terpukau, itu sihir juga. Ya. Tapi sihir yang dipuji. Terpukaunya suami dengan Anda itu sihir. Anda terpukau dengan suami juga sihir. Tapi bukan berarti kemudian dikait-kaitkan dengan sihir syaitan. Maka ini penting. Kembali ke pembahasan. Ini berarti saya tambah 1 menjadi 10 perkara. Jangan pernah Anda lakukan saat Anda bermasalah. Kembali kepada kisah Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah wanita yang berakal. Dikisahkan bahwa Aus ibn Samit ini adalah suami atau laki-laki yang memiliki kekurangan secara akal. Dan juga bukan sahabat yang memiliki tampang yang gagah, memiliki tampang yang ganteng, itu bahasa kita. Dia kurang tampan. Dia berkulit hitam. Kemudian agak sedikit bermasalah kejiwaannya sehingga mudah marah. Dan Haulah bintu Hakim, walaupun memiliki suami yang seperti itu, tapi dia sayang dengan suaminya. Dia sangat penyayang kepada suaminya. Ketika dia dikatakan antika dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Maka Haulah bintu Hakim, wanita yang berakal, dia melihat anak-anaknya. Anak-anaknya yang banyak. Kalau seandainya dia berpisah dengan ayahnya, apa yang terjadi? Kalau seandainya dia berpisah dengan ayahnya, apa yang akan berlaku kepada anak-anaknya? Itulah wanita yang berakal. Lihat wanita-wanita di zaman sekarang. Terkadang anak sudah banyak, bermasalah dengan istri. Dia egois, tidak pernah memandang di sekelilingnya, tidak pernah memandang anaknya. Yang dipandang hanyalah dia dan dia yang ada di cermin. Seolah-olah dia merasa disakiti, merasa didolimi. Sudahlah, pisah saja. Ada tipe-tipe seorang istri seperti itu. Bahkan lebih parah lagi. Terkadang ada seorang istri yang rela meninggalkan suaminya ketika suaminya sakit parah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ketika suaminya sehat, dia suka dengan suaminya, dia cinta dengan suaminya. Tapi ketika suaminya diuji oleh Allah Azza wa Jalla, diuji fisiknya dengan sakit, diuji ekonominya dengan kefakiran, terkadang ada istri itu tidak sabar. Dia hanya melihat dirinya sendiri saja. Tidak pernah melihat anak-anaknya. Bagaimana anak ini kalau tidak ada bapaknya? Bagaimana anak ini nasibnya kalau seandainya bapaknya sampai hilang dalam rumah? Nggak ada kepikiran seperti itu. Tapi Haulah bintu Hakim, lihat, dia tetap bersabar. Bahkan dia yang ingin tetap bersatu bersama suaminya. Sampai dia datang kepada Rasulullah. Supaya jangan sampai dipisahkan dengan suaminya. Sehingga dia mengadu kepada Nabi SAW ketika itu Nabi memang belum ada solusi. Belum ada wahyu yang turun. Sehingga Nabi SAW masih memberlakukan adat istiadat. Yang ada berlaku saat di zaman jahiliyah bahwa kalimat antika dhahri ummi adalah sebuah talak. Karena memang Nabi SAW tidak mungkin berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Nabi wahyu. Yang diucapkan Nabi bukan hawa nafsu. Maka Rasul hanya bisa mengembalikan kepada perkara yang sudah berlaku. Ini yang membuat kesedihan Haulah bintu Hakim.
Haulah bintu Sa'labah di hadapan Nabi SAW. Tapi Haulah bintu Hakim paham bahwa yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga pelajaran bagi Anda yang banyak masalah. Apa kata Haulah bintu Hakim? Allahumma inni ashku ilaika ya Rabb. Ketika dia tidak mendapatkan solusi dari Nabi SAW, dia angkat kedua tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku hanya mengadu kepadamu. Lihat bagaimana sahabiah. Dia adukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pula yang diajarkan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW pulang dari Taif, diusir di Mekah, diusir pula di Taif. Harus kemana Nabi SAW melangkahkan kaki dalam berdakwah? Tapi Nabi SAW yakin, dia tidak pernah menyalahkan orang yang mencacinya. Dia tidak pernah menyalahkan orang yang telah menghinanya, menyakitinya, mendoliminya. Betapa sering Nabi SAW disakiti oleh orang-orang Quraisy. Terkadang dihina, terkadang dilaknat, terkadang dikatakan tukang sihir, terkadang dikatakan tukang tenun, terkadang dikatakan tukang syair, terkadang dikatakan dukun, terkadang dikatakan pemecah belah, macam-macam. Bahkan tidak jarang diletakkan salah jajur kotoran unta, bahkan dipukul, bahkan diusir, bahkan mau dibunuh. Ya. Tapi Nabi SAW yakin, dia tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata tahilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni illam yakun alayya sakhatun fala ubali. Kata Nabi SAW, aku hanya mengadu kepadamu ya Rabb, lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuan dakwahku, dan tidak menghormatinya manusia kepadaku. Tapi aku yakin engkau Rabb orang-orang yang lemah. Engkau adalah Rabbku. Kemana lagi pundakku kusandarkan kecuali kepadamu? Selama engkau tidak pernah marah dan murka kepadaku ya Rabb, aku tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan manusia. Silahkan manusia mengatakan apapun kepadaku. Silahkan manusia menyakiti apapun kepadaku. Aku tidak peduli selama engkau tidak murka kepadaku ya Rabb. Begitulah kalimat Rasul yang tertanam pada Haulah bintu Hakim. Yang tertanam pada Haulah bintu Hakim. Persis seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan kau hindarkan dirimu dari masalahku walaupun sekejap mata. Karena kita tahu bahwa sebesar apapun masalah yang Anda hadapi ma'asyiral muslimin, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak Anda libatkan, maka Anda tidak akan pernah tahu jalan keluarnya. Tapi sebesar apapun masalah Anda, kalau seandainya Allah terlibat dan campur tangan dalam masalah Anda, maka pasti akan ditemukan jalan keluarnya. Itu yang besar, apalagi yang kecil. Makanya Allah mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Itu yang ditanamkan Haulah bintu Hakim. Allahumma inni ashku ilaika ya Rabb. Ya Allah, aku hanya bisa mengadu kepadamu. Ketika Haulah bintu Hakim melibatkan Allah dalam urusannya, melibatkan Allah dalam perkaranya, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi yang sebelumnya Rasul tidak tahu. Turun surah Mujadilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladtahum wa innahum layakuluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha afun ghafur walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli an yatamassa dzalikum
tu'aduna bihi. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamasa. Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskinan. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Turun ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu ya Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengarkan percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, istri mereka itu bukan ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, tidak sanggup, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Itulah hukuman Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkari hukuman-hukuman Allah, batasan-batasan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab dengan adab yang pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini ada beberapa hukum seputar zihar. Ya, ada beberapa hukum seputar zihar. Zihar itu bukan talak. Ketika turun ayat ini, maka Islam ingin menjelaskan bahwa talak syai'un wa diharun syai'un. Artinya talak berbeda dengan zihar. Ya, di zaman jahiliyah zihar itu talak. Tapi Islam kemudian menjelaskan hukum zihar, bahwa zihar itu bukan talak. Zihar itu gambarannya adalah ketika seorang istri dikatakan oleh suaminya, anti ka dhahri ummi, engkau itu seperti punggung ibuku. Engkau seperti punggung ibuku. Jadi menyamakan istrinya dengan ibunya. Maka kalau yang dimaksud adalah sebagaimana seseorang haram berhubungan dengan ibunya, kemudian itu dikatakan kepada istrinya, maka itu disebut dengan zihar. Ada beberapa perkataan yang biasa dikatakan, apakah termasuk zihar atau tidak? Seperti umpamanya, Anda mengatakan kepada istri Anda, ya ukhti, wahai saudariku. Ya ukhti, kita sering mendengar ya ukhti. Atau mungkin, ya, kalimat yang sama seperti itu. Apakah itu dikatakan zihar? Maka para ulama mengatakan tidak. Tetapi kalimat ini makruh, tidak boleh. Ya. Karena zihar itu menyamakan dengan ibunya. Ya. Ataupun mengatakan engkau itu seperti ibuku. Apakah itu zihar? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, lihat. Kalimat engkau seperti ibuku ini harus dirinci. Apa maksudnya? Kalau maksudnya engkau itu seperti ibuku, mungkin wajahnya, mungkin cara pelayanannya, mungkin cara penghormatannya kepada suami, mungkin kebaikannya, mungkin akhlaknya, tidak ada masalah. Tapi kalau kata-kata engkau itu seperti ibuku maksudnya, sebagaimana aku tidak boleh menggauli ibuku, maka sama seperti kamu, maka itu jatuh zihar. Ya. Tetapi ini berlaku kepada suami istri. Zihar itu hanya berlaku kepada suami istri. Tidak bisa kepada wanita-wanita ataupun kepada istri tetangga. Anti kadhohri ummi, nggak bisa. Namanya bukan istrinya. Tapi ucapan itu tetap tidak boleh. Ya. Atau mengatakan engkau itu alayya haram. Engkau itu haram bagiku. Apakah ini termasuk zihar? Kamu itu haram bagiku. Maka kata para ulama tidak. Kalimat
kamu haram bagiku, itu bukan kalimat dihar, tapi itu kalimat sumpah. Itu harus bayar kafarah sumpah. Karena mengharamkan yang dihalalkan Allah Azza wa Jalla. Istri Anda halal, kenapa Anda haramkan? Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu ketika meminum asal, meminum air madu di rumah Zainab, kemudian Aisyah dan Hafsah cemburu. Akhirnya kemudian Nabi bersumpah tidak akan meminum air madu lagi, padahal itu air kesukaan Rasulullah. Tapi Allah kemudian menegurnya. Tidak boleh. Lima tuharrimu ma ahallallah. Kenapa kau haramkan yang Allah halalkan? Maka kemudian Rasul diperintahkan untuk bayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah berbeda dengan kafarah dihar. Karena kafarah sumpah itu dia berpuasa 3 hari dan beri makan 10 fakir miskin. Tapi kafarah dihar itu dia merdekakan budak. Kalau tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup, maka dia memberi makan 60 fakir miskin. Sama dengan kafarah membunuh atau kafarah jima di bulan Ramadan. Ya, makanya kata para ulama bahwa asar dihar itu, kenapa dihar itu diharamkan dalam Islam? Dan Al-Quran mengatakan termasuk minal qauli wazu termasuk sesuatu yang minal qauli wazura, sesuatu yang mungkar dan juga sebuah kedustaan. Karena dihar ini adalah adat istiadat jahiliyah. Orang jahiliyah mudah mengucapkan kalimat itu kepada istrinya. Makanya kenapa kemudian kalau orang sampai mengatakan kalimat ini, pertama, haram seorang suami menggauli istrinya sampai bayar kafarah. Ya. Yang kedua, kafarahnya kalau dia hendak kembali kepada pasangannya dan ingin melakukan hubungan suami istri, maka pertama dia harus istighfar kepada Allah. Karena dia melakukan sebuah perbuatan yang sangat keji, mungkar, dusta. Kemudian setelah itu Anda harus berkafarah, memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka memberi makan sittina miskina, memberi makan 60 fakir miskin. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ada beberapa hukum yang disebutkan para ulama tentang masalah dihar. Di antaranya ada dihar muwakkat. Dihar yang ditentukan waktunya, apakah berkafarah atau tidak. Seperti mengatakan, kamu itu seperti punggung ibuku 1 hari ini, atau 2 hari ini. Maka para ulama mengatakan, berarti kalau lewat hari yang ditentukan dalam kalimat dihar itu, maka menurut mayoritas para ulama tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Jadi kalau hanya mengatakan anti ka dhahri ummi yauman, anti ka dhahri ummi syahran, anti ka dhahri ummi syahraini, engkau seperti punggung ibuku 1 hari atau 1 bulan atau 2 bulan, berarti lepasnya ketika waktu itu sudah berlalu, maka hilanglah dihar. Boleh seorang suami menggauli istrinya, menurut jumhurul ulama tidak bayar kafarah karena ada waktunya. Yang bayar kafarah itu yang tidak ada waktunya. Kamu itu seperti punggung ibuku, itu tidak jelas waktunya. Maksudnya ini berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Sehingga kalau seandainya seseorang mengucapkan kalimat dengan tanpa waktu, maka inilah yang kemudian dijadikan oleh dalam syariat Islam hukum dihar itu, dia harus membayar kafarah. Oleh karena itulah maka sebaiknya hati-hati dalam mengucapkan. Termasuk juga maaf. Terkadang seorang suami mengatakan umi ya kepada istrinya, terkadang istri mengatakan abi, ya kan. Walaupun menurut Syekh Utsaimin dan juga para ulama yang lain, kalimat ini adalah kalimat yustafsal. Kalimat yang harus dirinci. Apa yang dimaksud suami mengatakan kepada istrinya umi ataupun abi gitu kan. Apakah maksudnya menyamakan istrinya seperti ibunya atau menyamakan suaminya seperti bapaknya? Kalau itu adalah kalimat yang seperti itu, maka itu dihar. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau mungkin kalimat itu hanya kalimat sayang, kalimat ucapan-ucapan kemanjaan seorang suami mengatakan kepada istrinya umi atau seorang istri mengatakan kepada suaminya abi, hanya kalimat manja, kalimat sayang, biasa panggilan-panggilan sayang, maka tidak termasuk dihar. Tetapi saya sarankan, kata para ulama, sebaiknya panggilan itu dihindarkan. Jangan seorang suami mengatakan kepada istrinya umi di mana? Jangan mengatakan istri kepada suaminya abi di mana?
Cari kalimat yang lain saja. Kan banyak kalimat-kalimat yang bagus. My husband lah apa, kan terserah lah kan gitu. Banyak kalimat-kalimat yang lain. Kenapa mesti kalimat ummi atau abi? Ya. Kalau mau mengatakan kalimat ummi atau abi, langsung disandarkan kepada anaknya. Umpamanya seorang istri punya anak namanya Muhammad. Mana bapaknya Muhammad? Mungkin bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin bahasa Arabnya Aina Abu Muhammad, seperti itu. Ya. Atau Ummi Muhammad, disandarkan kepada anaknya. Jangan Ummi atau Abi. Walaupun sekali lagi saya katakan bahwa kalimat ini yustafsal, harus dirinci niatnya apa mengucapkan kalimat itu. Tapi sebaiknya dihindari, karena ini menyerempet-nyerempet dihar masalahnya. Saya kira mungkin juga waktu yang terus berlalu, maka waktu juga yang batasi kita. Maka saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan tentunya dalam kehidupan kita untuk membina rumah tangga tentunya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz, Anda bisa menelpon kami secara langsung di 0811 7770 106. Saya ulangi, 0811 7770 106, atau juga bisa ke 081 901 010 106. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk dari Deden di Batam nih Ustadz. Ya. Saya pernah mengatakan pada istri, haram tangan saya untuk memukul kamu. Tapi kemudian suatu ketika saya marah yang sangat memuncak, saya pernah memukul istri 1 kali. Apakah saya harus bayar kafarah? Dan kafarah yang bagaimana yang harus saya bayar? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Anda katakan itu adalah kafaratul yamin. Itu kafarah sumpah namanya. Karena Anda sudah bersumpah. Haram tangan saya memukul kamu. Itu kalimat sumpah. Ya, jadi kafarahnya bukan kafarah dhihar. Kalau Anda ingin bayar kafarah, kafarah yamin, kafarah sumpah. Apa kafarah sumpah itu? Anda harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau kalau tidak sanggup berpuasa, kasih makan 10 orang fakir miskin. Ya, belilah nasi padang 10 bungkus gitu ya. Kemudian Anda cari fakir miskin, kasihlah 10 fakir miskin. Itu sebagai kafaratul yamin namanya. Ya, karena bagaimanapun pada dasarnya memukul istri itu dibolehkan. Boleh memukul istri dengan syarat tadi. Setelah Anda menasihati, setelah Anda pisah ranjang, baru Anda boleh memukulnya. Itu pun 2 syarat yang sudah saya katakan tadi. Tidak memukul wajah dan tidak berbekas. Artinya memukul itu perkara boleh. Kalau Anda haramkan sesuatu yang boleh, ya, sesuatu yang boleh, berarti Anda menghalalkan sesuatu yang dihalalkan. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan itu sama dengan kisah tadi. Nabi SAW mengharamkan pada dirinya untuk meminum minuman madu hanya karena mencari keridhaan Aisyah dan Hafsah. Ya, dalam riwayat yang lain gara-gara dia menemui Maria Qibtiyah. Sementara Maria Qibtiyah itu punya anak Ibrahim dari Nabi SAW. Ketika giliran Hafsah, dia malah karena ketika itu Hafsah pergi ke rumah Umar, maka Rasul sendirian di rumah Hafsah, maka Rasul SAW keluar menemui Maria Qibtiyah, menemui putranya Ibrahim, rupanya sebentar balik cemburu Hafsah. Akhirnya Rasul bersumpah untuk tidak menggauli Maria, maka turun ayat surah Tahrim itu. Jadi yang Anda katakan adalah kafaratul yamin, bukan kafaratul dhihar, puasa 3 hari berturut-turut, atau Anda memberi makan 10 fakir miskin. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, semoga bisa difahami dan bermanfaat juga bagi kita semuanya. Baik Ustaz, yang berikut dari Abu Nisa Khalifah di Batam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya berkaitan dengan permasalahan saya ini Ustaz. Namun hal itu pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.
Saya belum bisa menjawabnya. Setelah berucap, nanti kalau anak kita sudah besar, kau kucarikan surat, namun tidak dijelaskan kepada istrinya surat apa. Namun dalam hatinya ada rasa tidak suka kala itu. Yang bersangkutan dua-duanya masih jahil dan bodoh, suami istri. Bahkan suaminya jarang sholat, namun keduanya sekarang sudah pada hijrah. Dengan kejadian itu keduanya sering kebingungan dalam hal itu. Dan kira-kira solusinya bagaimana, Ustadz? Jazakallah khair. Enggak, masalahnya di mana ya? Saya kurang paham. Ya, permasalahan kalau dari pertanyaan ini, suaminya pernah berucap untuk memberikan surat, kemungkinan ini surat cerai ini, Ustaz. Oh, surat cerai, oke. Ya. Nah, itulah ya, mungkin. Ya, alhamdulillah. Kalau seandainya seseorang itu bentuknya hanya ancaman, itu berbeda dengan bentuk betul-betul tasrih. Dalam ucapan talak itu ada beberapa macam. Satu, ada jelas-jelas ucapan suami mengatakan anti talik, saya talak kamu. Mungkin bahasa Indonesianya saya ceraikan kamu. Jelas, nampak, gak samar, itu suara suaminya. Maka jatuh talak. Apakah suaminya sungguh-sungguh mengucapkan kalimat itu? Ataukah suaminya main-main mengucapkan kalimat itu? Atau suaminya hanya gurau-gurau mengucapkan kalimat itu, tetap jatuh. Kenapa? Karena jelas kalimatnya. Saya talak kamu. Contoh nih, seseorang nonton sinetron lah umpamanya. Ada adegan talak di situ. Tiba-tiba sama suaminya ditirukan kepada istri yang di sampingnya. Maksudnya nirukan yang ada di TV itu. Kata yang di TV, saya ceraikan kamu. Tiba-tiba suaminya sambil tertawa, saya ceraikan kamu. Talak, jatuh talak. Walaupun dia menirukan gaya orang. Karena talak itu sesuatu yang sungguh-sungguh dan main-mainnya sama. Satu. Yang kedua, kalau talak itu ghairu tasrih, tidak jelas. Ya, keluar kau ke rumah ini. Keluar kau dari rumah. Pulang kau keluar ke rumah orang tuamu. Jangan pernah balik lagi. Itu kalimat ghairu tasrih namanya. Apa nih maksudnya ngusir-ngusir gini? Maka kalau ada suami yang ngomong seperti itu, maka Anda selaku istri tanya, maksudnya apa? Bang, maksudnya apa bang? Aku suruh balik ke rumah orang tuaku tuh. Maksudnya apa kau suruh aku dari sini tuh? Maksudnya apa kau suruh jangan kau balik lagi ke sini tuh? Kalau kemudian dia jelaskan, maksudnya aku ceraikan kamu, jatuh talak. Ya. Tapi kalau maksudnya dia diam saja, nggak ngomong ini maksudnya apa, diam aja suami. Berarti kan tidak tahu maksudnya karena diam saja. Maka itu bukan cerai. Karena tidak jelas. Sampai mendapatkan keterangan dari suami bahwa kalimat itu kalimat cerai. Ya, ini satu. Ini kedua. Yang ketiga, ancaman. Kau yang kalau macam-macam kau ceraikan ya. Kamu kalau masih begitu terus saya ceraikan. Kamu kalau masih berkawan sama dia aku ceraikan. Kamu kalau masih asik bolak-balik ke mall saya ceraikan. Kamu kalau ngabisin uang terus aku ceraikan. Nah, umpamanya nih. Ini kalimat ancaman. Kalimat ancaman tidak cerai. Kalimat ancaman itu bukan cerai. Ini hanya nakut-nakuti biar kembali. Biar sadar. Ya, biar berpikir istrinya. Maka ancaman tidak cerai. Ya. Kembali kepada pertanyaan. Kalau seandainya dia mengatakan, nanti kalau anakku lahir, nanti ku kirimkan surat ceraiku. Rupanya tadi kirimkan. Artinya belum cerai. Ya, karena belum mengatakan cerai. Hanya mungkin semacam ancaman. Nanti ku kirimkan ceraiku kepadamu. Rupanya setelah anaknya lahir tidak juga dikirimkan umpamanya seperti itu. Berarti itu hanya bentuknya ancaman. Sama dengan Nabi SAW pernah mengancam. Ketika beberapa istrinya melakukan demo untuk meminta tambahan belanja kepada Nabi SAW, pada Rasul sudah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik kepada istri-istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul, katakan, in turidnal hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Katakan ya Muhammad, kalau mereka menghendaki kehidupan dunia, kasih semuanya kasih.
Tetapi ya setelah kau kasih, kau ceraikan mereka. Allah yang perintahkan Rasulullah. Apa maunya mereka? Kasih. Habis itu kau ceraikan baik-baik mereka. Maka Nabi SAW ketika itu mengilah istrinya, tidak mau menggauli. Hampir 1 bulan. Sampai orang mengira Rasul menceraikan istrinya. Ya kan? Maka dari sini bahwa boleh seseorang itu mengancam cerai kepada istri-istrinya. Karena Nabi SAW sendiri dalam kehidupan rumah tangganya pernah bercerai dan tidak pernah rujuk. Dia pernah menikah dengan Ibnatul Jawn. Ibnatul Jawn ini lidahnya tidak dijaga di hadapan Rasul. Dia bertaud di hadapan Rasul, "A'udzu billahi mink." Aku berlindung kepada dari kamu. Oh, Rasul marah digituin. Kata Rasul, sudah ahlik, alhiki bi ahlik. Sudah kau pulang aja ke rumah orang tua. Rasul menceraikan dengan cara halus. Dengan ghairu tasrih. Ya kan? Kemudian Rasul pernah bercerai, kemudian rujuk. Ketika dia mencerai Hafsah, malaikat datang dan mengatakan, "Ya Rasul, Hafsah itu qawaman sawaman. Dia wanita yang suka sholat malam, suka berpuasa, dan dia istrimu di sorga." Akhirnya Rasul rujuk. Dan Rasul pernah mengancam istrinya untuk diceraikan karena tadi. Tetapi tiga-tiganya menjadi syariat. Bagaimana caranya kita mengemas perceraian dari Nabi SAW. Wallahu a'lam.